Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sekarang ini saya akan mempresentasikan, memaparkan kepada siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Nagreg yang berkaitan dengan mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, yaitu materi Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat kepada aturan. Nah, inilah yang menjadi pokok-pokok item. Yang pertama yaitu tentang surat dan artinya, terjemah. Di sini kita akan membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kemudian kita juga akan belajar tentang arti perkata harfiah. Kemudian kita akan belajar hukum tajwidnya, bacaan yang mengandung tajwidnya, kemudian kandungan ayat tersebut, asbabun nuzul, contoh perilaku pengamalan dari Quran Surat An-Nisa ayat 59, terakhir tentang hikmah dari Surat An-Nisa ayat 59 ini. Baik, mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang hukum bacaan tajwidnya. Perhatikan ya, ini mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz boleh, munfasil terpisah, panjangnya 2-5 harokat. Ya ayyuhal, hal ini lihat, perhatikan setelah alif lam ada tasydid maka disebut dengan alif lam syamsiyah. Zi kasroh bertemu iya, namanya mad tabi'i. Mad panjang tabi'i asli, karakternya begitu, cirinya fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya mati, dan dhamma bertemu mati. Perhatikan ini fathah berdiri, ini mad badal, manu. Ini perhatikan, ini mad tabi'i bertemu dengan alif, ini sama seperti yang tadi, namanya mad jaiz munfasil, makanya ada tanda mad. Ati sama mad tabi'i. Perhatikan ada lafaz Allah. Ini tafhim tebal karena sebelum lafaz Allah berbaris fathah dan domah. Dalam arti di sini berbaris domah. Dalam lafaz Allah ini dibagi dua, ada tafhim, ada tarkik. Tafhim artinya tebal, tarkik artinya tipis. Tafhim sebelum lafaz Allah berbaris domah dan fathah. Tarkik sebelum lafaz Allah berbaris kasroh. Makanya harus dibaca atiullah, bukan atiullah tapi atiullah. Wa ati sama tadi mad tabi'i perhatikan alif lam syamsiyah, rasul mad tabi'i karena doma bertemu waw mati. Wa ulil. Nah, ini ada yang di Al-Qur'an itu pendek, tapi di sini nanti kita perhatikan di Al-Qur'an apakah ini panjang atau pendek. Ini pendek, ini penulisan saja di Al-Qur'an. Lil
alif lam komariah karena setelah alif lam tidak ada tasdid. Amri, mim mati ketemu ro namanya idhar syafawi. Minkum ini ikhfa. Silakan lanjutannya kalian pelajari, lengkapi hukum bacaan tajwidnya. Nah, ini selanjutnya tentang terjemah harfiah atau arti perkata. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ati'u, kamu taatilah Allah wa ati'u, dan taatilah rasul-rasul, wa ulil amri, dan ulil amri minkum, di antara kamu. Fa in tanaza'tum, maka jika kamu berbeda pendapat, bisyai'in, dalam sesuatu, farduhu, maka kembalikanlah ia ilallah, kepada Allah, wa rasul, dan rasul, in kuntum, jika kalian tu'minuna, kalian beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, dzalika, demikian itu, khair, lebih utama, ahsanu, dan lebih baik ta'wil, akibatnya. Nah, ini asbabun nuzulnya, silakan pelajari asbab, sebab nuzul turunnya ayat. Kemudian ini kandungan ayat tentang bagaimana kita harus memahami tentang taat kepada aturan itu, taat kepada Allah, kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Nah, ini bentuk-bentuk. Nah, taat kepada Allah pada dasarnya kita bisa menelaah seperti kita melaksanakan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, baca Al-Quran, dan sebagainya, itu bentuk taat kepada Allah. Taat kepada Rasul diantaranya kita melaksanakan sunnah-sunnahnya, menikah termasuk, jangan minum sambil berdiri, banyak sekali tentang sunnah-sunnah Rasul. Dan terakhir, taat kepada ulil amri. Ada yang berpendapat bahwa ulil amri di sini adalah pemerintah. Nah, kita taat kepada pemerintah. Nah, berkenaan dengan itu, pada saat sekarang ini termasuk kita belajar di masa pandemi COVID-19 ini, sampai kita daring online, kemudian kita memakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, itu bentuk ketaatan kita kepada ulil amri. Kemudian ini hikmahnya, silakan. Orang yang taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, hidupnya tenang, tidak merasa dikejar oleh dosa, hidupnya diselamat, nyaman, dan tentram, cita-cita hidup bahagia dapat tercapai baik kepada dunia dan kelak akhirat. Terakhir, ini merupakan tugas, silakan kalian pahami tugasnya. Kemudian mudah-mudahan pembelajaran kita melalui media seperti ini mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Itu saja yang bisa disampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.